Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Syuhada Manullah. Saya dari Prodi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya ingin membahas terkait Takwinul Ummah sebagai paradigma dasar organisasi perilaku berbasis syariah. Nah, dari sekian materi, kayaknya saya lebih tertarik untuk membahas materi ini karena dilihat dari permasalahan-permasalahan sekarang juga, ya banyak organisasi Islam lah atau maupun yang di luar organisasi Islam itu ya terpecah belah. Mengapa? Karena ya di setiap kelompok, di setiap organisasi itu masih terdapat dalam dirinya itu ego masing-masing yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan untuk kemaslahatan umat. Nah, itu yang jadi titik permasalahannya di zaman sekarang. Karena dari Takwinul Ummah sendiri, kita lebih dibukalah pandangannya, bagaimana konsep agar organisasi itu terus menuju untuk manfaat kemaslahatan umat. Nah, yang pertama itu dimulai yang pastinya dari individu, karena balik lagi Takwinul Ummah sendiri itu nggak bisa langsung kita bahas ke organisasinya dulu, karena kan dari organisasi itu dibangun oleh sekelompok orang. Nah, dari setiap orangnya aja udah beda-beda sifat. Mungkin ada yang mentingin kemaslahatan umat, terus juga ada yang beberapa mementingkan kepentingan pribadi dan lain-lain lah, banyak macamnya. Nah, makanya di sini dari materi ini mengajarkan kepada kita bahwasannya yang perlu dibenahi itu dari diri kita sendiri, dari individu diri kita sendiri, dari pribadi diri kita sendiri. Apakah kita udah cukup nih untuk masuk atau menjalin organisasi dari segi iman mungkin, atau dari segi takwa. Karena sejujurnya referensi umat Islam itu semuanya itu berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran itu keputusan tetap lah dari zaman Nabi sampai sekarang. Nah, untuk hadis sendiri itu kan cuman sebagai penguat atau sebagai penjelasan dari apa yang ada pada Al-Quran kan. Nah, di Al-Quran sendiri itu ada dalil yang menyebutkan di dalam surah Al-Imran itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil bahwasannya takwa itu sebagai fondasi umat-umat Islam. Nah, seperti kita ini. Jadi kalau misalkan kita menjalani organisasi tanpa fondasi takwa itu ya sama aja nggak bermanfaat. Ya otomatis sama aja kita mentingin kepentingan pribadi, bukan kemaslahatan umat, bukan untuk menuju gerakan umat yang falah gitu. Nah, terus yang kedua kita bahas dari segi gerakan atau jalan. Nah, di dalam Quran itu di surah Al-Imran juga ada yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, dari kandungan ayat ini kita tuh dikasih tahu bahwasannya umat Islam itu harus selalu berpegang teguh kepada tali-tali Allah, yaitu Al-Quran dan agama Islam. Nah, karena kita itu petunjuk atau referensi kita itu dari semua permasalahan itu balik lagi ke Al-Quran. Di situ banyak solusinya. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa ngambil apa yang ada pada ayat Al-Quran, kita bisa lihat dari segi hadis-hadis Nabi. Nah, itu tuh sebagai penjelas dari Al-Quran sendiri. Makanya dari tersebut itu kita dilarang keras untuk terpecah belah lah, entah individu maupun organisasi, karena persatuan ya pada intinya sebuah kewajiban, bukan sebuah pilihan. Karena umat itu kuat kalau bersatu dalam nilai, bukan untuk ego masing-masing atau ego individu atau ego organisasi. Karena kita ya harus berprinsip satu, harus bernilai satu, yaitu apa? Menuju falah atau menuju kemaslahatan umat. Baiknya gimana, buruknya gimana. Nah, kita masih dalam pembahasan di sebuah gerakan organisasi. Saya ngambil referensi lagi dari Al-Quran, yaitu
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, dari ayat ini bisa kita ambil bahwasannya kita tuh sebagai organisasi itu harus bisa menyuruh dalam kebaikan dan melarang dalam keburukan. Jadi saya pernah nemu sebuah permasalahan, yaitu ada organisasi Islam yang melarang organisasi Islam lainnya untuk ceramah di beberapa tempat gitu. Nah, kok bisa terjadi kayak gitu? Ya karena balik lagi dari apa yang saya katakan, dari masing-masing organisasi Islam itu berbeda prinsip sehingga terjadilah begitu. Padahal tujuannya sama-sama baik, sama-sama mencerdaskan umat, sama-sama ya berbagi ilmu lah. Karena kan sebaik-baiknya orang itu yang bisa bermanfaat buat orang lain, biar kaum muslimin itu enggak bodoh-bodoh banget. Karena sejatinya organisasi Islam itu sebagai alat dakwah dan perubahan sosial. Nah, kalau misal kalian penasaran sama permasalahannya, bisa dilihat abis saya ngomong ini. Aksi saling dorong dan kericuhan terjadi antara Banser dan jemaah pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Sejumlah anggota Ormas Banser mendatangi Masjid As-Salam di Perumahan Purimas Gunung Anyar, Surabaya dan menghentikan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Penghentian paksa ini memancing emosi jemaah peserta pengajian hingga terjadi adu mulut. Aksi saling dorong dan adu pukul antara jemaah peserta pengajian dengan Banser pun tidak terhindarkan. Banser membubarkan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah karena menganggap pengajian berisi ujaran kebencian. Secara tegas menolak apapun dan siapapun yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, serta merusak keharmonisan wilayah kami. Akibat kejadian tersebut, panitia akhirnya menghentikan dan membatalkan kegiatan pengajian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Nah, udah lihat kan videonya? Jadi ya terjadi kericuhan lah. Di lokasi mana itu saya nggak tahu. Pokoknya terjadi kericuhan antara Banser sama Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Nah, jadi Banser itu kan barisan Ansor Serbaguna ya, yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama lah. Nah, kenapa bisa terjadi kericuhan sedangkan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah sendiri itu sejauh ini belum pernah mensesatkan umat. Dia tuh ngisi ceramah untuk kemaslahatan umat, agar umat tahu loh, kayak misal harus begini, harus jauhi larangan ini segala macam. Nah, karena saya sendiri pernah ikut kajian di Ustadz Syafiq Riza Basalamah dan memang itu nggak ada yang membahas terkait ya kesesatan-kesesatan seperti yang ada pada pengajian Mamah Gufron misalkan. Nah, Mamah Gufron kayak gitu, pengajian yang yang udah masuk ke sekte sesat lah istilahnya. Karena ya itu bukan jauh dari agama sih sebenarnya. Kayak Mamah Gufron itu ya dia nggak paham agama. Nah, di sini bisa kita ambil lah bahwasannya di zaman sekarang itu masih banyak terjadi kericuhan seperti video yang tadi lah. Karena ya adanya perbedaan manhaj mungkin, atau perbedaan madhab, atau ya perbedaan pemahaman agama lah. Sistemnya simpel lah gitu. Padahal kita tuh kan sama-sama umat muslim ya, sama-sama ingin mencerdaskan umat, sama-sama ingin buat kebaikan demi kemaslahatan umat. Tapi kenapa bisa terjadi kericuhan seperti itu? Ya Banser nolak adanya pengajian lah. Padahal kalau misalkan kita logikain ya, kan pengajian Syafi'i itu dia tuh nggak bawa kesesatan umat, bahkan dia tuh ngebawa ya jamaah-jamaahnya itu agar lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu. Cuman kenapa dilarang? Apakah emang karena belum ada surat izin atau belum ada laporan segala macam? Cuma kenapa harus dilarang kalau emang tujuannya untuk kebaikan gitu? Nah, itu sih yang bisa saya ambil. Nah, jadi dari apa yang udah kita bahas tadi itu, kesimpulan yang bisa saya ambil mungkin ya dari materi Taqwinul Ummah
perilaku organisasi berbasis syariah dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari konsep Takwinul Ummah sendiri, itu kan sebagai pembentukan dan pembinaan umat. Peristiwa yang tadi saya bahas itu tuh menunjukkan bahwasannya proses membangun umat itu belum berjalan optimal dalam beberapa aspek penting. Pertama, dari sisi ukhuwah atau persaudaraan lah, yang seharusnya perbedaan pandangan itu dikelola dengan adab dan dialog, bukan dengan tindakan konfrontatif. Nah, karena ini menandakan bahwasannya masih lemahnya internalisasi nilai persatuan dalam perilaku kolektif. Terus yang kedua, dalam prinsip tasamuh atau toleransi dan ta'adud, yaitu mengakui keberagamaan, itu organisasi seharusnya mampu menerima adanya khilafiyah atau perbedaan tanpa menjadikannya alasan untuk membatasi ruang dakwah selama enggak melanggar prinsip dasar syariah. Nah, terus yang ketiga itu kita lihat dari sisi tanzim atau manajemen organisasi. Itu kan kita lihat tuh bahwasannya ada kekurangan dalam komunikasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang bijak dari studi kasus yang saya kirimkan tadi atau video yang saya kirimkan tadi kan. Karena dalam organisasi Islam itu setiap tindakan ideal mempertimbangkan maslahat yang lebih luas dulu, bukan reaksi emosional sesaat. Nah, bukan untuk kepentingan masing-masing kelompok gitu. Terus juga yang keempat, dalam nilai amar ma'ruf nahi mungkar, itu tuh digunakan seharusnya mengedepankan hikmah, bukan pendekatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar seperti perpecahan umat. Pokoknya pada intinya peristiwa yang tadi itu tuh mencerminkan bahwasannya dalam praktik sebagian perilaku organisasi belum sepenuhnya mencerminkan tujuan takwin al-ummah atau persatuan umat, yaitu dengan membangun umat yang bersatu, terus dewasa dengan perbedaan, terus bijak dalam bertindak, serta menjaga kemaslahatan bersama. Nah, maka dari itu perbaikan kedepannya perlu difokuskan kepada penguatan nilai ukhuwah, terus juga komunikasi yang efektif, terus pendekatan dakwah yang lebih hikmah dan inklusif agar tujuan pembinaan umat benar-benar tercapai tanpa menimbulkan sebuah konflik. Nah, sekian mungkin dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.